Mari kita melanjutkan renungan kita dari Ibrani pasal 10 ayat 31 dengan tema jatuh ke tangan Allah yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Saudaraku, dalam film action, kita sering melihat adegan seseorang jatuh dari gedung yang tinggi. Tapi bayangkan jatuh ke dalam tangan Allah yang murka. Saya kira tidak ada yang lebih mengerikan dari itu. Ayat ini adalah salah satu pernyataan paling mencekam dalam seluruh Alkitab. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Kata ngeri atau mengerikan ini membawa bobot ketakutan yang luar biasa yang mencengkram jiwa manusia ketika berhadapan dengan kekudusan dan murka Allah yang Maha Kuasa. Ini bukan sekedar kecemasan atau kegelisahan, tetapi teror sampai ke tulang sumsum yang menyertai kesadaran bahwa seseorang telah menempatkan diri dalam oposisi langsung terhadap pencipta alam semesta yang berdaulat. Ungkapan jatuh ke dalam tangan seseorang adalah ekspresi umum dalam literatur kuno yang biasanya menunjukkan berada di bawah kekuasaan atau otoritas orang lain, sering dengan konsekuensi yang negatif. Tetapi penggunaan metafora ini oleh penulis dalam kaitannya dengan Allah ini mengambil atau memakai nuansa yang sangat mengerikan mengingat konteks penghakiman dan pembalasan ilahi. Penunjukan Allah sebagai Allah yang hidup meningkatkan sifat menakutkan dari pertemuan ini, dan gelar ini menekankan keberadaan Allah yang aktif dan dinamis, yang bertentangan dengan berhala agama kafir yang tidak bernyawa. Allah yang hidup adalah Allah yang secara vital hadir, aktif secara kekal, dan terus-menerus terlibat dengan ciptaannya. Kehidupannya berarti dia melihat setiap tindakan pemberontakan, dia mendengar setiap kata penghujatan, dan mengetahui setiap pikiran pembangkangan. Saudara, sifat mengerikan dari realitas ini menjadi lebih jelas ketika kita mempertimbangkan konteks khusus kemurtadan yang telah dituliskan oleh penulis. Mereka yang jatuh ke tangan Allah sebagai musuh bukanlah sekedar orang berdosa biasa atau mereka yang bergumul dengan kelemahan manusia, tetapi individu yang telah menerima pengetahuan penuh tentang kebenaran, yang sudah mengalami kebaikan kasih karunia Allah, dan kemudian secara sengaja memilih untuk menginjak-injak anak Allah, menganggap darahnya sebagai hal yang biasa, dan menghina roh kasih karunia. Kata kerja jatuh, menyerahkan tiba-tiba, dan tidak terelakkan. Orang murtad mungkin berpikir mereka secara bertahap menjauh dari iman atau membuat keputusan yang diperhitungkan tentang arah spiritual mereka. Tetapi dari perspektif Allah, pemberontakan mereka berpuncak pada kejatuhan yang tiba-tiba dan pasti ke dalam penghakiman. Saudaraku, penekanan pada tangan Allah jamak menunjukkan kelengkapan dan tidak terhindarkannya kekuasaan Allah. Ini bukan tangan makhluk ciptaan dengan kekuatan atau jangkauan yang terbatas, tetapi ini merupakan tangan pencipta yang maha kuasa yang membentuk alam semesta dan menopang segala sesuatu dengan firman kuasanya. Jatuh ke dalam tangan-tangan ini, ke dalam tangan Allah, berarti sepenuhnya dikuasai oleh otoritas ilahi, tanpa kemungkinan melarikan diri atau melawan. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami merenungkan realitas mengerikan jatuh ke tangan-Mu sebagai musuh, kami gemetar, ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa melalui Kristus, tangan-Mu adalah tangan yang melindungi, bukan yang menghakimi. Jaga kami tetap setia kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.